Ya, kembali di Market Bus dan kini kita sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Fendi Susianto, beliau adalah CEO dari PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Baik, Semoga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Walaupun mungkin beberapa dinamika terjadi di pekan lalu, salah satunya adalah di akhir pekan begitu pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi yang Pertalite menjadi Rp10.000 dan juga solar per liter menjadi Rp6.800. Sejauh ini apa yang diproyeksikan akan menjadi reaksi lah dari pelaku pasar di dalam negeri, Pak Fendi? Ya, jadi pasar saham tentu saja mencermati dua hal ya. Satu adalah dampaknya nanti terhadap ekonomi ya, dan emiten-emiten terutama ya, kinerjanya apakah terpengaruh seberapa besar dampaknya terhadap mereka untuk setiap sektornya, dan juga potensi dampak dari sosial ataupun politis juga kita cermati juga di pasar modal. Kenapa? Ada rencana demo yang nanti akan diselenggarakan oleh Ya, sebagainya, dan mungkin ada potensi yang lainnya juga. Jadi itu yang kemudian diantisipasi oleh pelaku pasar. Sehingga kita lihat arahnya adalah tentu saja dengan kenaikan ini potensinya terjadi koreksi untuk indeks harga saham gabungan paling tidak untuk turun ke depan. Dan kita mencermati itu. Nah, memang kenaikannya kalau dari sisi ekonomi ya, perhitungan maksudnya kalkulasi tentu saja itu akan berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 ini. Nah, sebenarnya sudah cukup bagus ya di kuartal kedua kemarin pertumbuhan ekonomi sudah sekitar 5,45%. Namun dampak dari kenaikan kedua komponen ini yang subsidi ini berpeluang besar akan mengkoreksi pertumbuhan ekonomi sampai dengan 0,2% sampai 0,25% ya. Jadi itu yang kita lihat, dan dampaknya pada emiten tentu saja adalah beragam. Jadi untuk emiten-emiten yang terpengaruh secara langsung, yang pertama adalah transportasi, gitu ya, dan yang berkaitan dengan konsumsi bahan bakar yang cukup tinggi, itu akan dampak, gitu ya. Kita melakukan rekalkulasi lagi, itu meskipun semuanya sebenarnya sudah kita lihat antisipasinya dari awal-awal ya, untuk melihat potensi kenaikan. Kurang lebih gitu, Mas Widi. ya, bentuk antisipasinya akan seperti apa, Pak Fendi? Apakah pergerakan dari IHSG setidaknya mungkin sepekan ini akan cukup terbatas ataupun tertekan terkait dengan sentimen kenaikan dari BBM bersubsidi ini? Dan dalam long run begitu, apakah ini dinilai sebagai satu langkah yang baik untuk fundamental Indonesia? Karena dengan dinaikannya harga BBM bersubsidi begitu, ini akan tidak terlalu membebani lah terhadap APBN begitu. Ya, tentu saja pertimbangan pemerintah kan memang karena faktor itu ya. Bagaimana supaya kemudian beban APBN paling nggak tahun depan itu tidak berat sekali gitu, apalagi di tengah kondisi konflik misalnya Rusia Ukraina yang meningkatkan harga minyak ya, yang cukup tinggi. Jadi kalau harga naik cukup tinggi di tahun-tahun depan tentu saja tidak terlalu berat. Nah, itu adalah tentu saja pertimbangan dari pemerintah seperti itu. Tapi juga kita melihat juga dampak terhadap daya beli masyarakat. Kemudian daya beli masyarakat, kemudian impact-nya terhadap inflasi tentu saja sudah terukur ya. Maksud saya adalah tentu saja sudah dipertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap inflasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah dampak sosial ya. Dan dampak sosial politik itu perlu dicermati. Ini pasar modal, menurut saya investor lebih banyak cermati faktor itu. Ada dampak sosial dan dampak politisnya nanti yang akan terjadi. Kalau dampak ekonominya semuanya sudah mengukur ya, kalau kita lihat yang tadi bisa sampaikan. Nah, ini yang dicermati, sehingga arahnya adalah pasar lebih banyak dalam 2 pekan ini akan bertensi terhadap potensi-potensi itu. Dan kecenderungannya nanti akan koreksi ya. Terutama karena memang kebetulan juga indeks kita dalam posisi yang sudah naiknya signifikan juga di level 7.100 sampai dengan 7.100 ya. Maka peluang terjadinya koreksi dengan adanya di seputar pengumuman BBM, kenaikan BBM ini tentunya akan menjadi sangat besar. Dengan tahanan support indeks harga saham gabungan tetap pada level 6.800. Menurut saya itu juga akan menjadi tahanan yang cukup kuat ya.
perjalanan potensi 2 minggu ke depan. Oke, sektor-sektor mana yang nampaknya menarik untuk dicermati walaupun Anda tadi sampaikan nampaknya investor akan wait and see dulu nih terhadap reaksi dari apa yang kemudian diberikan oleh masyarakat selama sepekan ke depan lah terkait dengan kenaikan dari harga BBM subsidi. Nah, saya melihat adalah sektor-sektor yang masih atraktif, misalnya seperti sektor perbankan, ya, itu menurut saya masih atraktif, ya, masih pengaruhnya menurut saya juga tidak akan terlalu besar, ya. Kemudian juga sektor pertambangan, terutama adalah pertambangan batu bara, mineral, dan sebagainya itu juga menurut saya juga akan masih tetap bagus. Kenapa? Karena di tengah potensi kenaikan harga komoditas yang masih cukup tinggi dan berpeluang besar terjadi sampai dengan akhir tahun ini, ya. Paling tidak kenaikan biaya yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM potensinya nanti itu terset off dengan harga tinggi ya dari sektor batubara terutama, itu membuat saham-saham emiten ini menurut saya masih cukup menarik ya di tengah-tengah kondisi kenaikan BBM. Nah, kita lihat juga mungkin beberapa sektor yang terdampak negatif tentu saja di sektor transportasi, kemudian sektor-sektor yang memiliki biaya-biaya tinggi di BBM ini. Ya. Mungkin beberapa manufacturing, ya, kemudian juga ada beberapa sektor yang nanti terdampak dari kenaikan harga seperti misalnya konstruksi, kemudian juga sektor-sektor semen itu juga kita lihat ya berapa besar dampaknya nanti terhadap kinerja mereka paling nggak sampai dengan akhir tahun ini. Baik, jika kemudian kita sangkutkan dengan kondisi APBN yang akan lebih stabil saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi begitu ya, sektor-sektor apa yang tentu saja cukup terpengaruh terhadap berbagai macam isu yang berkaitan dengan fundamental ekonomi Indonesia dan apa rekomendasinya Pak Fendi? Ya, kemudian kalau kita melihat memang ada beberapa sektor yang very sensitif ya, terutama sektor misalnya otomotif tentu saja itu akan banyak dampak langsung ya. Ya saja misalnya yang kaitannya dengan suku cadang, jualan mobil, Astra, kemudian financing dan lain sebagainya itu link mereka itu juga akan banyak bertambah atau terekspos secara langsung terhadap kenaikan BBM ya. Sehingga yang perlu kita lakukan sebagai investor atau sebagai seorang trader adalah mencermati juga sektor rotation tersebut yang dampaknya mungkin tidak terlalu besar terhadap kenaikan BBM. Lebih banyak off-back ke sana, yang paling nggak untuk sampai dengan akhir tahun ini. Karena nanti akan tercermin semuanya, apakah itu dampak seberapa besar dampaknya pada akhir tahun 2022 ini ya. Seberapa besar, kalau itu memang ternyata dampaknya tidak terlalu signifikan, tentu saja sebenarnya untuk investor itu tetap akan melihat pada prospek dari valuasi dan potensi fundamental dari perusahaan. Jadi mungkin sejauh ini untuk jangka pendek, untuk sektor-sektor yang terdampak langsung, ya kita lebih baik set aside untuk sementara sambil mencermati ya. Mencermati perkembangan baru terhadap potensi kenaikan dampak kenaikan BBM mereka. Baik, ya selain BBM, sentimen apalagi yang sebetulnya menjadi fokus dari pelaku pasar sendiri dalam jangka pendek, Pak Fendi? Lalu bagaimana dengan lockdown yang terjadi di China, diterapkan lagi begitu? Apa dampaknya terhadap pasar Asia? Nah, pasar Asia memang lebih banyak dipengaruhi ya jangka pendek ini oleh informasi-informasi perekonomian yang di Amerika Serikat. Ya, terutama adalah perkembangan seperti misalnya adalah payroll kemarin juga sedikit di atas ekspektasi 315 kilo atau ribu yang baru, dan juga mencermati kenaikan suku bunga The Fed yang nanti akan bisa berpeluang besar terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Nah, kita lihat kan dari Januari sampai dengan Juli atau Agustus The Fed kan sudah naik kurang lebih sekitar 225 basis point dan cukup tinggi ya. Dan itu juga akan berdampak pada suku bunga yang ada di domestik kita, dan kalau ada kenaikan lagi misalnya sekitar 75 basis point lagi, tentu saja ini akan dicermati ya oleh para pelaku pasar, beberapa investor. Tapi sebenarnya lebih banyak ini terdampaknya adalah pada pasar suatu utang negara, itu pasar fixed income ya. Tapi kalau untuk pasar saham kita melihat bahwa kalau kita lihat spread antara
tenor 10 tahun US dan Indonesia masih cukup bagus sampai saat ini pada kisaran 7,9% ya, meskipun rata-ratanya pada kisaran 4,8%. Tapi itu masih cukup beralasan lah untuk investor tetap akan masuk ke equity market di Jakarta meskipun ada potensi kenaikan suku bunga itu. Dan juga tentu saja perang Ukraine ya, Rusia dan Ukraine berkepanjangan ini yang membuat komoditi itu akan semakin panas ya, naik turun dan high volatile. Tetapi juga itu menguntungkan investor-investor di Indonesia karena tentu saja saham-saham sektor komoditi itu yang cukup atraktif itu menjadi incaran juga di tengah-tengah kondisi yang berubah seperti ini. Baik, sebelum kita jeda saya akan sampaikan terlebih dahulu saham-saham yang Anda rekomendasikan. Di antaranya lah ada BBNI dengan support di 8.400, resistance di 9.350, kemudian BBRI support di 4.250, resistance di 4.750, Harum di support 1.600 dan resistance di 1.970. Kemudian PTBA dengan support di 4.100 dan resistance di 4.500 dengan rekomendasi semuanya adalah buy on weakness. Seperti apa analisanya kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami.